Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Pertiwijen. Di sini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari kedua dengan metode individual system. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pertanyaan selanjutnya, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Pertanyaan ketiga, apa yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuan dari adanya metode individual system adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Nomor 4. Di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan peran guru dan peran murid. Peran murid atau anak di Bimba adalah sebagai subjek belajar, yang artinya anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajarnya. Sedangkan peran guru atau motivator di Bimba berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar semangat belajarnya semakin hari semakin menggelora, serta memfasilitasi memberikan kegiatan bermain sambil belajarnya yang sesuai dengan kemampuan anak. Pertanyaan nomor 5, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Metode individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajarnya, sedangkan classical system tidak berpusat pada anak sebagai subjek belajarnya. Pertanyaan nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Cara menerapkan individual system adalah dengan tidak memperlakukan anak secara klasikal. Lakukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakter dan kesukaan anak masing-masing. 7. Apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Anak akan berperan aktif dalam proses bermain sambil belajarnya. Pertanyaan nomor 8, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Proses belajarnya tidak dilakukan secara bertahap dan tidak berpusat pada anak sebagai subjek belajarnya. Metode pertanyaan selanjutnya mengenai metode variation skill. Nomor 1, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Nomor 2, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Variation skill diterapkan karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan, dan cepat bosan pada suatu kegiatan. Tujuan dari variation skill adalah agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 3 aspek belajar, yaitu yang pertama kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotorik. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan yang termaksud dalam aspek kognitif adalah yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan seperti kegiatan membaca dan berhitung. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan apa yang dimaksud aspek afektif?
Kegiatan yang berkaitan dengan hati, perasaan berupa suka, tidak suka, senang atau tidak senang seperti kegiatan bernyanyi, berdialog, berdongeng, serta bercerita. Pertanyaan selanjutnya, nomor 7, kegiatan apa yang termaksud aspek psikomotorik? Yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Pertanyaan nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Cara menerapkan variation skill adalah dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Namun, perlu menghindari kegiatan dalam satu aspek berturut-turut kecuali anak menyukai kegiatan tersebut. Pertanyaan selanjutnya mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? The law of effect adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Makna dari the law of exercise adalah kegiatan suatu yang terus diulang maka akan berdampak mampu apa? Pertanyaan nomor 3 adalah apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Makna dari the law of readiness adalah ketika seorang semakin mampu maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang mengelola atau minat kuadrat dalam dirinya sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan-pertanyaan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.